Sini saya akan menjelaskan tentang hukum bayi tabung dan cloning. Jadi jika pasutri itu bisa secara alami, lebih baik secara alami. Tapi jika tidak bisa, maka diperbolehkan untuk melakukan bayi tabung dan cloning. Nah, bayi tabung itu apa sih sebenarnya? Nah, bayi tabung itu merupakan sebutan untuk bayi yang dihasilkan dari pembuahan sperma dan ovum yang di laboratorium yang bertujuan untuk menghasilkan embrionya. Jadi bayi tabung itu adalah kumpulan antara sperma dan ovum. Jadi spermanya suami dan ovumnya punyanya istri. Nah, itu digabungkan melalui teknologi di laboratorium. Nah, nanti di sini setelah dicampurkan secara di lab, nanti akan menghasilkan embrio. Nah, embrio ini akan menghasilkan embrio. Nah, embrio ini akan menghasilkan bayi. Tuh, itu adalah bayi tabung. Jadi bayi tabung itu bermula dari spermanya suami dan ovumnya istri, lalu dipertemukan, dicampurkan jadi satu, terus itu dilabkan. Habis gitu ketika sudah, nanti akan menjadi embrio. Ketika sudah menjadi embrio, maka akan menjadi bayi, seperti itu. Nah, macam-macam bayi tabung itu ada dua. Macam-macam bayi tabung itu ada dua. Yang pertama itu dari pasutri yang sah. Yang kedua itu bukan dari pasutri. Bukan dari pasutri. Oke. Itu macam-macamnya dari bayi tabung. Nah, hukum bayi tabung itu ada 4. 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 Yang pertama itu dari pasutri yang sah. Pasutri yang sah. Nah, itu kalau misalnya dari pasutri itu hukum membuat bayi tabung itu hukumnya sah. Lalu yang kedua itu dari jika dari salah satu pasutrinya itu meninggal. Nah, gimana maksudnya? Misalnya gini, sang suaminya itu meninggal gitu. Nah, aku tuh pengen punya anak gitu. Misalnya si A tuh pengen punya anak dari suaminya itu. Nah, jadi sebelum suaminya meninggal itu, jadi spermanya suami itu diambil lalu dibekukan gitu. Habis kayak gitu, lalu dibuahkan di rahim. Nah, seperti itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan. Berarti kan salah satu pasutrinya meninggal. Jika salah satu pasutri ini meninggal, maka tidak dibenarkan untuk membuat bayi tabung. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah haram. Ini haram. Haram bagi siapa? Bagi jika bibitnya ataupun spermanya itu dari orang lain gitu. Jadi misalnya kan ada bank sperma gitu kan ada. Nah, itu jika diambil dari spermanya orang tersebut yang selain pasutri itu haram. Karena apa? Karena tidak ada ikatan pernikahan dan dapat merusak nasab. Jadi kalau misalnya itu dari pendonor. Jadi entah itu ovumnya, entah itu spermanya, jika itu dari pendonor yang bukan dari suami istri, maka itu hukumnya haram. Itu. Terus yang terakhir itu adalah haram juga. Haram bagi siapa? Haram jika bibitnya itu dari pasutri.
dari pasutri, tapi ditanam di rahim orang lain, apa di wanita lain. Tapi ditanam di wanita lain, di rahim wanita lain. Di rahim wanita lain. Nah, itu haram. Haram. Jadi jika misalnya gini, misalnya pasutri itu sedang mandul. Misalnya salah satunya mandul. Nah, itu nanti diambil, ataupun entah mandul, entah memiliki penyakit ataupun yang bisa penyakit menular itu, gitu kan. Pokoknya ada sebabnya sehingga dia itu membuat bayi tabung gitu. Jika spermanya itu dari pasutri lalu diambil tuh kan, sudah diambil, habis kayak gitu dimasukkan ke rahim orang lain, ke wanita lain, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ada campur tangan orang ketiga, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang cloning ini adalah menggandakan. Cloning itu menggandakan. Jadi cloning itu diperbolehkan bagi yang benar-benar ada madaratnya, seperti hanya tidak itu tadi ya, kalau misalnya dia membuat bayi tabung gitu kan, terus cloning gitu. Terus cloning itu diperbolehkan. Tapi jika cloning dia pasutri itu cloning tapi untuk kayak menentukan jenis kelaminnya, misalnya ingin punya bayi kembar, ataupun ingin anaknya tuh laki-laki perempuan, seperti itu tidak boleh, karena cloning itu adalah menggandakan, seperti itu. Jadi seumpamanya dia membuat bayi tabung, terus dia mengcloning, tapi kan dia dengan tujuan untuk menjaga keturunan atau sebagainya, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kalau misalnya cloning menentukan jenis kelaminnya bayi. Nah, itu tidak boleh. Jika cloningnya itu dengan tujuan aku ingin anakku laki-laki besok, itu tidak boleh, karena baik itu perempuan atau laki-laki itu sudah diterapkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita tuh hanya mendapatkan titipan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, penjelasan tentang hukum bayi tabung dan cloning. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.